anak sekolah minggu semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kalau nggak salah, sekarang kalian sudah libur ya? Atau udah mau libur? Wah, pasti senang sekali. Saya juga senang karena hari ini, hari Minggu tanggal 9 Mei 2021, Lause mau mengajak kalian, Lause Surah mau mengajak kalian bersama-sama untuk ibadah online sekolah minggu. Ayo, mari kita mempersiapkan diri kita semuanya, jangan lupa ya. Alkitabnya disiapkan, kemudian kotak persembahan dan uang persembahan juga sudah disiapkan. Lalu kita duduk dengan sikap yang sopan, dengan hormat, dengan tertib kita mau memulai ibadah kita. Yuk sama-sama kita lipat tangan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami dan keluarga kami hingga sampai hari ini. Terima kasih kalau hari ini kami boleh ikut ibadah online sekolah minggu. Kami mau serahkan ibadah kami dan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan pimpin dari awal hingga akhir agar kami boleh sungguh diberkati dengan ibadah ini. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Anak-anak, ayo kita bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Masih ada yang ingat tema kita bulan Mei tentang apa? Iya betul, tentang kasih. Yuk, Lause mau ajak kita tetap berdiri, kita mau menyanyikan lagu Saya Cinta Tuhan Yesus, medley dengan lagu Yesus Sayang Semua.
Yesus sudah begitu mengasihi kita, papa dan mama kita, saudara-saudara kita, pastinya Tuhan Yesus juga mau kita mengasihi saudara-saudara kita juga. Kalian sayang juga kan sama Koko, sama Cici, sama Mei, sama Titi. PowerPoint kita hari ini adalah, ayo nanti sama-sama ya kita ucapkan, mengasihi Tuhan berarti mengasihi saudara juga. Nah, kadang-kadang saudara kita mungkin bikin kita kesel, bikin kita marah. Tapi itu nggak apa-apa, kita tetap harus punya hati yang penuh kasih, yang bisa mengampuni saudara kita. Kita baikkan lagi. Oke, sekarang kita sama-sama kita nyanyikan pujian K-A-S-I-H. Kasih. Kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Nah, sekarang kita nyanyikan satu kali lagi, tapi kita ganti kata-kata sayang kepada teman jadi sayang kepada saudara. Oke? Sekali lagi ya. Seperti kasih Yesus. Anak-anak, sekarang semuanya boleh silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita naikkan sebuah pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku,
tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Halo anak-anak, selamat pagi. Yuk hari ini beribadah bersama Lausa Katrin di ibadah hari Minggu tanggal 9 Mei 2021. Kita sama-sama mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Semuanya sekarang duduk yang rapi dan juga jangan lupa siapkan Alkitabnya. Sebelum kita mulai, Lausa mau ajak kita semua berdoa bersama-sama. Mari kita semua lipat tangan, tutup mata, dan kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat yang selalu Tuhan berikan dalam kehidupan kami sampai hari ini. Sehingga hari ini kami bisa beribadah lagi di ibadah hari Minggu. Tuhan Yesus, hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan lagi. Tuhan yang berbicara melalui Lausa Katrin. Kami mau tahu hari ini apa perintah Tuhan dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, Lausa mau tanya, kira-kira di sini siapa yang punya saudara? Mungkin adik? Mungkin cici atau koko, mungkin juga saudara sepupu. Pernah nggak sih kalian dibuat kesal sekali sama saudara kalian? Lausa ingat ya, waktu Zoom dengan anak-anak kelas Lausa tanya, apa yang biasanya membuat mereka paling sebal? Lalu banyak yang menjawab, yang membuat mereka paling sebal adalah kalau diganggu oleh adik atau oleh koko, oleh cici mereka, padahal mereka tidak mengganggu sama sekali. Nah, bukan hanya anak-anak kelas Lausa aja, Lausa pun punya satu adik laki-laki. Dan waktu kecil, Lausa sering sekali berantem dengan dia. Karena diganggu, karena rebutan mainan, karena rebutan nonton TV. Pokoknya apa aja dulu kita rebutan. Bahkan pernah, karena tidak ada yang mau mengalah, waktu Lausa masih kecil sampai pernah dipukul juga. Nah, memang kadang-kadang kita bisa merasa kesal, kita bisa marah kalau diisengin. Tapi kalau kita sudah punya Tuhan Yesus di dalam hati kita, dan kasih Tuhan tinggal di dalam hati kita, kira-kira apa yang Tuhan mau kita lakukan? Coba kita lihat langsung ya di 1 Yohanes 4 ayat 21. 1 Yohanes 4 ayat 21 kira-kira perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian baru ya. Nah, ingat dari 1 Yohanes 4 ayat 21. Jadi ini yang di belakang ya, di sebelum Yudas dan Wahyu. Yuk kita buka sama-sama. Sekarang Lausa mau ajak kita untuk membacakan bersama-sama ya. 1 Yohanes 4 ayat 21. 1, 2, 3. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Lausa akan ulang bacakan satu kali lagi. Fokusnya di barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Oke, bersama-sama ikutin Lausa. 1, 2, 3. 1 Yohanes 4 ayat 21. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Nah, anak-anak, di sini Tuhan Yesus bilang kan, barang siapa yang mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Di sini barang siapa mengasihi Allah itu berarti siapapun yang mengasihi Allah. Baik itu Lausa, baik itu kalian yang di rumah, anak-anak semua, baik itu papa, mama, siapapun harus mengasihi saudaranya juga kalau mengasihi Allah. Nah, karena di sini ada kata harus juga mengasihi saudaranya, berarti ini adalah perintah yang wajib dilakukan.
karena katanya juga harus nih ya, berarti dalam segala keadaan, waktu saudara kita lagi baik, waktu saudara kita lagi menyebalkan, kita harus tetap mengasihi dia. Kenapa? Karena kita bilang kan kita mengasihi Allah, berarti di dalam diri kita nih sudah ada kasih Allah. Dan kasih Allah itu adalah kasih yang tidak bersyarat. Waktu kita membuat Tuhan sedih, apakah Tuhan berhenti mengasihi kita? Enggak kan? Nah, seperti itulah kasih Tuhan. Kasihnya terus ada dalam segala situasi. Jadi, kita juga harus bisa mengasihi saudara kita apapun keadaannya, kalau kita sudah memiliki kasih Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita mengasihi, maka apapun yang dilakukan saudara kita, apakah berarti kita harus terima aja? Jadi kalau kita digangguin, disengin, udah kita pasrah aja, terima aja, diem aja gitu. Bukan begitu. Ketika kita mengasihi, kita boleh kok menegur. Tapi menegurnya dengan kasih. Menegur dengan kasih ini berarti bukan menegur yang sambil marah-marah atau sambil kita balas dendam, kita gangguin balik. Tapi kita menegurnya baik-baik karena kita mengasihi saudara kita. Nah, di sini Lausa mau sampaikan PowerPoint kita. Mengasihi Tuhan berarti mengasihi saudara juga. Supaya kita lebih ingat PowerPoint kita hari ini, yuk Lausa ajak kita semua untuk sama-sama baca lagi ayat hafalan kita. Ya. Kita bacakan kembali dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. 1 Yohanes 4 ayat 21. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Nah, sekarang sekali lagi, tapi kita tutup Alkitabnya, kita hafalkan. 1, 2, 3. 1 Yohanes 4 ayat 21. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Anak-anak, di Alkitab ada satu teladan yang sangat baik tentang seorang tokoh Alkitab yang dia sebenarnya diperlakukan dengan tidak baik oleh saudara-saudaranya. Tapi dia bisa memaafkan dan tetap mengasihi saudaranya tanpa dia ungkit-ungkit lagi kejahatan saudaranya. Ada yang bisa tebak kira-kira ini siapa? Nah, kita langsung sama-sama dengarkan ceritanya aja ya. Dari Kejadian 45 ayat 1 sampai 28. Nanti anak-anak bisa baca juga di rumah. Lausa akan ceritakan hari ini tentang kisah Yusuf yang bertemu lagi dengan saudara-saudaranya di Mesir. Anak-anak, apakah kalian ingat kisah Yusuf? Jadi Yusuf ini pernah dijahati oleh saudara-saudaranya. Dia pernah dibenci, pernah dilempar ke sumur, bahkan dia dijual untuk jadi budak di Mesir. Dan di Mesir ini dia juga mengalami berbagai penderitaan. Dari jadi budak, dia pernah difitnah, dan akhirnya dia pernah juga dipenjara. Tapi Tuhan pelihara Yusuf sedemikian rupa, sehingga Yusuf akhirnya menjadi orang kepercayaan Raja Mesir. Di posisi ini, Yusuf kemudian bertemu kembali dengan saudara-saudaranya. Anak-anak tahu ketika bertemu saudara-saudaranya, apa yang dia lakukan? Yusuf menangis dan dia memperkenalkan dirinya di depan saudara-saudaranya. Bukan hanya itu, dia bahkan meminta saudara-saudaranya untuk tidak menyesal karena sudah menjual dia. Dan mengatakan bahwa Tuhan yang mengirimkannya ke Mesir untuk mendahului keluarganya, supaya dapat memelihara keluarganya. Lalu Yusuf saat itu meminta saudara-saudaranya untuk menjemput ayahnya ke Mesir dan mengatakan bahwa mereka nantinya akan tinggal di tanah Goshen, tempat dengan tanah yang subur dan berbagai ternak sudah dipersiapkan juga untuk mereka. Yusuf berjanji kalau Yusuf akan memelihara mereka semua supaya mereka tidak jatuh miskin. Kemudian Yusuf meminta saudara-saudaranya menceritakan tentang dirinya di Mesir yang saat ini sudah menjadi orang kedua di Mesir setelah raja kepada ayahnya dan segera membawa ayahnya juga untuk ke Mesir.
Setelah itu, Yusuf memeluk semua saudara-saudaranya dan mereka mengobrol layaknya saudara yang sudah lama tidak bertemu, tanpa ada sedikit pun dendam dan kebencian di hati Yusuf. Nah, di dalam istana, Firaun juga mendengarkan kabar tentang Yusuf dan tentang saudara-saudaranya nih yang datang. Nah, kabar ini diterima baik oleh Firaun dan pegawai-pegawainya karena begitu besar jasa yang sudah Yusuf lakukan kepada bangsa Mesir. Jadi di cerita ini bangsa Mesir itu seharusnya bisa aja nih dalam keadaan kelaparan saat ini. Tapi berkat Yusuf bisa menafsirkan mimpi Firaun dengan benar sehingga mereka saat ini tidak dalam kelaparan gitu. Jadi Firaun ini sangat bersyukur, bahkan Firaun mengirimkan binatang-binatang Yusuf dan kereta-kereta dari Mesir ke Kanaan untuk menjemput ayahnya dan juga mengangkut anak-anak dan istri-istri saudaranya di Kanaan. Firaun menjanjikan akan memberikan apa yang terbaik di tanah Mesir supaya keluarga Yusuf juga bisa merasakan kesuburan di tanah Mesir. Nah, saudara-saudara Yusuf kemudian pergi kembali ke Kanaan, mereka bawa macam-macam, bawa berbagai binatang, bawa roti, bawa gandum yang terbaik ke Kanaan. Dan mereka menceritakan ke Yakub, ayah mereka, bahwa Yusuf masih hidup dan menguasai seluruh Mesir. Yakub yang mendengar ini pun merasa senang dan mau ke Mesir untuk menemui Yusuf lagi. Nah, luar biasa sekali ya kisah Yusuf ini. Yusuf ini benar-benar teladan yang sangat baik. Karena kasih dan pengampunan yang diberikan Yusuf ini sangat luar biasa. Kalau Yusuf tidak mengasihi Tuhan dan dia tidak punya kasih Tuhan di dalam diri dia, tidak mungkin dia bisa kembali mengasihi saudara-saudaranya seperti yang dia lakukan di kitab Kejadian tadi. Anak-anak, Lausa mau ajak kita ingat-ingat kembali ketika Yusuf masih bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Mereka itu jahat sekali pada Yusuf. Mereka membenci Yusuf, mereka iri pada Yusuf. Yusuf pernah dibuang di sumur, dan Yusuf juga pernah dijual untuk menjadi budak di Mesir. Dan setelah di Mesir, Yusuf mengalami banyak penderitaan. Dia pernah menjadi budak, difitnah, dan pernah juga masuk ke dalam penjara. Anak-anak coba bayangkan kalau seandainya kita menjadi Yusuf, rasanya pasti sakit hati dan kesal sekali. Kalau seandainya Yusuf tidak dibuang ke Mesir, pasti hidupnya akan enak sekali. Karena Yusuf ini kan sangat disayang dan dimanja oleh ayahnya. Jadi kalau dia tidak dibuang ke Mesir, dia pasti akan hidup enak gitu. Tapi Yusuf ini sama sekali tidak sedikit pun membenci, mendendam, ataupun menyesali apa yang dilakukan saudara-saudaranya kepada dia. Sebaliknya, Yusuf ini bisa melihat rencana Tuhan di masa-masa yang sulit itu. Luar biasa sekali ya Yusuf. Padahal ini hal yang tidak mudah, tapi benar loh, kalau Yusuf ini bisa fokus pada rencana Tuhan. Coba kita lihat ya, sama-sama buktinya di Kejadian 50 ayat 20, Yusuf pernah berkata seperti ini. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi Yusuf tahu kalau di sini ada campur tangan Tuhan, dan Tuhan bisa melakukan hal yang lebih besar lagi. Karena Yusuf dijual, dia jadi bisa menyelamatkan Mesir dan bangsa-bangsa di sekitarnya dari kelaparan panjang. Dia bisa memimpin Mesir dan memelihara keluarganya supaya mereka tidak mati kelaparan. Yusuf bisa fokus pada apa yang jadi rencana Tuhan di masa depannya, bukan kejahatan saudara-saudaranya di masa lalunya. Dari sini kita belajar hal yang sangat penting dari Yusuf. Apapun yang terjadi, kita harus mengasihi Tuhan dan kita percaya Tuhan pelihara hidup kita. Jadi walaupun kita sedang mengalami hal yang buruk karena orang lain, Tuhan selalu punya rencana yang baik
karena Tuhan mengasihi kita. Karena itu, mau dijahati seperti apapun, Yusuf tetap bisa berharap pada Tuhan, karena dia mengasihi Tuhan dan Tuhan juga mengasihi dia. Dari situlah Yusuf mampu untuk mengampuni, karena ia tahu Tuhan mengasihi dia dan punya rencana yang baik untuk masa depannya. Karena kasih dan kepercayaannya kepada Tuhan, Yusuf jadi bisa untuk mengampuni dan mengasihi saudaranya. Kalau seandainya saudara kita selalu baik sama kita, pasti akan mudah sekali untuk mengasihi. Tapi kita lihat dari Yusuf. Yusuf bisa tetap mengasihi saudaranya walaupun dia dijahati. Apa buktinya? Tadi dari cerita kita, ketika dia bertemu kembali dengan saudaranya, dia bisa memeluk mereka dan dia bahkan memberikan janjinya untuk memelihara saudara-saudaranya di tanah Goshen. Jadi kasihnya ini dibuktikan juga melalui tindakan nyata. Dari cerita ini, Lause mau ajak kita untuk sama-sama ingat kembali PowerPoint kita. Mengasihi Tuhan berarti mengasihi saudara juga. Seperti Yusuf, kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, kita juga harus mengasihi saudara kita. Jadi anak-anak, mulai sekarang kalau kita diganggu, dijahati, dan kita kesal dengan saudara kita harus ingat, kita tetap harus bisa mengampuni dan mengasihi kembali saudara kita. Kita ingat teladan Yusuf, dan kita juga sama-sama mau ingat lagi ayat hafalan kita hari ini. Ayo, masih pada ingat nggak? Kita ulang sama-sama ya ayat hafalan kita. 1 Yohanes 4 ayat 21. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman yang disampaikan kepada kami pada hari ini. Tuhan, kami mengasihi Tuhan dan kami juga mau melakukan firman Tuhan untuk bisa mengasihi juga saudara-saudara kami dengan kasih Tuhan. Tuhan, kami sudah mendengarkan teladan Yusuf, sekarang kami juga mau melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan yang sertai supaya kami bisa melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas firman pada hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Sudah disiapkan semuanya? Ayo kita naikkan sebuah pujian, Give Thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih karunia Tuhan buat kehidupan kami dan keluarga kami. Tuhan telah memberikan segala sesuatu yang kami perlukan. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kami dengan cara-cara Tuhan yang luar biasa. Saat ini Tuhan kami mau datang ke hadirat Tuhan untuk memberikan persembahan.
Kiranya Tuhan Kau berkenan menerima persembahan kami ini. Dan biarlah Tuhan ajar kami untuk boleh mempersembahkan bukan hanya materi, tetapi juga hidup kami untuk Tuhan pakai, untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, Lause punya beberapa pengumuman buat kalian. Yang pertama, selesai ibadah, jangan lupa isi absensi di form yang sudah dikirim ke grup WA kelas masing-masing ya. Yang kedua, tema kita minggu depan adalah waktuku untuk Tuhan. Apa sih artinya? Gimana caranya kita bisa memberikan waktu kita buat Tuhan? Mau tahu? Jangan lupa minggu depan ya, harus ikut ibadah online supaya tahu bagaimana caranya. Yang ketiga, hari ini adalah Hari Mama, International Mother's Day. Jadi selesai ibadah jangan lupa langsung cari mama kalian, pegang tangannya, peluk mamanya, kasih cium, muah, muah. Happy Mother's Day Mama, thank you untuk semua yang sudah Mama lakukan untukku. Gitu ya, jangan lupa ya. Oke, nah sekarang kita semua, kita mau bangkit berdiri kembali. Kita mau mengembalikan pujian kita kepada Tuhan, kita nyanyikan lagu Bapa terima kasih diikuti dengan doa Bapa kami. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, ibadah sekolah minggu kita hari ini selesai sampai di sini. Jangan lupa tetap rajin baca Alkitab, berdoa, dan selamat menikmati liburan. Tetap jaga protokol kesehatan, oke? Bye, see you next week.